agak macet tadi soalnya ada perbaikan jalan dulu. Gitu. Tadi kesininya sendiri atau bagaimana? Iya sendiri. Sendiri. Gitu. Oh, sebelumnya Mbak Flora ini udah konsultasi belum ya? Sebelumnya sih pernah waktu itu ya ke salah satu psikiater. Terus itu hasil diagnosanya itu kalau itu depresi sama panic attack. Karena dulu tuh pernah lagi di restoran sama papa gitu. Terus tiba-tiba kayak panik aja gitu. Deg-degan, terus jadi tremor gitu. Makanya waktu itu untungnya lagi bawa apa ya, sesuatu benda nih, pokoknya harus ada sesuatu yang dipegang gitu, harus digemes biar nenangin. Oh, itu pertama kali terjadinya panic attack Mbak Flora ini atau sebelum-sebelumnya pernah? Itu yang pertama kali. Pertama kali benar-benar. Jadi kebetulan juga udah ada barang. Terus juga ada mama papa sih alhamdulillah. Udah nemenin gitu kan. Berarti kalau kesini ini konsultasi yang keberapa kali ya? Dari Yang kedua itu sejak yang terakhir itu tuh udah nggak pernah konsul lagi sih. Berarti baru ketemu saya sekarang ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Zara Safira yang konselor di lembaga konseling ini. Jadi berarti berdasarkan cerita Mbak Flora tadi, yang Mbak Flora rasakan itu panic attack sama depresi ya. Kan tadi panic attack-nya udah dikasih tahu, kalau depresi Jadi dulu tuh ada trauma sih. Trauma waktu kecil. Jadi apa namanya ya, ada sempat tengkar lah mama sama papa. Dari waktu SMP kalau misalnya kelas 8 apa kelas 7 gitu. Itu kan posisinya masih kecil banget, dan itu traumanya masih keinget sampai sekarang. masih suka terbayang-bayang. Iya, masih kadang tuh suka keinget gitu, kadang suka keinget, terus baru panic attack-nya juga kambuh, terus suka jadi panik gitu. Trigger, karena trigger. Berarti alasan trigger panic attack-nya itu dari depresi gitu. Iya, dari trauma. Kalau dari selain dari trauma itu ada lagi Semenjak kejadian itu sih jadi apa ya, jadi nggak bisa dengar suara kenceng gitu. Kalau ada suara kenceng jadi kayak takut gitu, deg-degan gitu. selain itu ada lagi? Oke. Kayaknya itu. Berarti panic attack-nya timbul gara-gara suara kencang atau mungkin ada lagi kayak tekanan atau gimana? Biasanya kalau lagi apa ya, melihat sesuatu yang triggering gitu, misalnya kayak apa ya, kalau kayak kekerasan gitu, karena kan dulu kan pernah nyaksiin juga kan. Jadi kalau ngelihat kekerasan jadi kayak ke-trigger gitu. Tapi kalau mungkin kan untuk kekerasan itu kan jarang ya, mungkin di kehidupan sehari-hari Mbak Flora, atau mungkin kalau untuk di kehidupan sehari-hari ada yang sering buat trigger gitu? Apa ya, dulu tuh pernah sih dibully ya. Cuman udah enggak juga sih, udah itu jadi udah lama banget, waktu SD kalau nggak salah. Dibulinya juga enggak yang intens gitu banget sih, kayak lebih ke apa ya, dimanfaatin mungkin, lebih ke disuruh-suruh gitu. Jadi enggak kayak bulinya juga cuma verbal doang gitu, kayak dia jelek jerawatan gitu. Nggak terlalu yang intens banget sampai kayak keras gitu. Kalau misalnya untuk di kehidupan sekarang nggak ada yang sering bikin tekanan, entah itu dari pekerjaan Flora atau dari kalau yang kehidupan sekarang sih ya mungkin karena kesibukannya kuliah sambil kerja gitu ya, mungkin jadi bebannya lebih banyak gitu kan, karena ada pikirin kerjaan juga, pikirin kuliah juga gitu kan. Jadi pikirannya bercabang gitu. Jadi kadang karena di kuliahnya dikasih tugas banyak banget gitu, terus di kerjaannya juga
banyak yang harus disesalin gitu, jadi masih susah buat ngebagi-bagi waktunya. Jadi terkadang tekanan dari mama itu jadi yang bikin panik, juga. Karena kan pas udah di rumah tuh kondisi udah capek gitu kan, karena udah seharian, terus juga apa namanya, mungkin lagi scroll HP terus ngeliat postingan apa gitu, jadi ke-trigger gitu kan, karena udah capek banget gitu. Jadi tadi yang Mbak Flora bilang, tadi Mbak Flora itu kuliah sambil kerja ya. Kalau boleh tahu Mbak Flora ini kuliah jurusan apa ya? Jurusannya tuh ilmu komunikasi. Itu peminatannya lebih ke film. Jadi biasanya itu tugasnya film gitu ya. Nah, kalau untuk di keseharian kuliahnya Mbak Flora ini kan biasanya di diplomatik itu sering hektik gitu, hektik banget atau enggak? Biasanya tuh timbul panic attack ya nggak sih? Kalau hektiknya sih ya pasti hektik banget, maksudnya dari proses bikin filmnya aja kan lama nih, karena belum lagi editing gitu. Nah itu tuh sesuaiin jadwal sama teman juga susah gitu, karena kan biasanya kalau film gitu kelompok gitu kan. Ada sih yang sendiri, cuman biasanya kelompok. Nah itu tuh buat jadwalin sama ketemu sama temen itu susah, karena kan mereka juga kerja gitu kan, aku juga kerja, jadi buat atur waktu itu susah gitu. Itu kadang panik tuh kamu kayaknya sih enggak ya, lebih ke lemes badannya, karena kan udah kegiatan nih, misalnya syuting hari Minggu dari pagi sampai malam gitu, biasa jam 11, jam 12 itu baru pulang. Nah itu tuh capek gitu, nah itu karena badannya udah capek langsung tidur sih, biasanya nggak suka ganggu belajar gitu. Misalnya kalau dari teman-teman yang Mbak Flora sendiri kan itu tugas kelompok, biasanya kan ada seperti yang bisa datang atau melakukan pekerjaan yang tidak benar atau gimana, itu kan mungkin ada kesal atau gimana gitu, atau panik attack gitu, kayak panik ini nanti tugasnya gimana, ini nggak bagus, nggak benar gitu, ada nggak sih? Kalau panik ya, panik sih enggak, lebih ke kesel aja sih mungkin ya, karena dia tuh nggak bisa menjalankan job desk dengan benar gitu kan. Jadi mau nggak mau tuh harus double job desk gitu, jadi multi job gitu kan. Jadi misalnya aku yang dari sutradara tapi bantu medit juga gitu, karena dia misalnya bisa datang atau ada kesibukan apa gitu. Nah itu tuh bikin apa ya, gimana ya, capek aja gitu kan kalau kayak multi job gitu. Kalau partisipasinya nggak ada masalah di situ ya, tapi mungkin jadi kayak banyak pikiran, lebih ke jadi lemas. Kalau untuk kesibukan sekarang tuh apa yang dirasain? Tekanannya kah atau gimana gitu? ya lebih ke tekanannya ya, mungkin karena disiplin waktunya susah, terus juga kurang tidur jadinya kan, jadi fisiknya juga capek gitu. Itu kadang-kadang tuh gampang ke-triggernya gitu buat panik attack-nya gitu. Kalau boleh tahu terakhir ngalamin kejadian panik itu apa ya? Itu udah lama banget ya, karena jujur lagi, kalau sekarang sih lagi nggak kambuh-kambuh ya, karena pribadi sendiri lagi nyibukin diri gitu, karena ada kesibukan, jadi kayaknya nggak terlalu mikir juga, karena kan udah capek nih malamnya, itu harus istirahat gitu, jadi nggak ada sesuatu yang bikin trigger gitu, yang bikin. Berarti jangka waktunya cukup jauh ya, berarti Iya, dari setahun. Belum, kayaknya sekitar bulan 2 bulan yang lalu mungkin, atau sebulan yang lalu. Kalau untuk panic attack itu biasanya ngatasinnya gimana? Kalau lagi panic attack gitu ya, saya tuh perlu sesuatu yang dipegang. Jadi ada sesuatu yang di rumah, misalnya kayak guling atau apa gitu. Itu tuh emang biasanya sih kalau misalnya lagi di rumah ya, saya megangnya guling sih sambil dipeluk gitu.
Jadi itu tuh bantu nenangin biar gak tremor juga gitu. Karena tuh kalau lagi panic attack biasanya tremor gitu. Terus juga deg-degan kenceng banget, pikirannya juga nggak jernih gitu. Nah itu biasanya harus ada sesuatu yang dipegang gitu. Syukur-syukur kalau bisa ada yang temenin. Nah itu kalau ditemenin, saya tuh biasa lebih suka kalau misalnya dia ngajak saya ngobrol. Misalnya kayak hobinya apa, terus tadi seharian ngapain gitu, gimana harinya, kayak gitu. Yang random gitu itu bantu saya buat ngedistract pikiran jelek gitu. Jadi panik attack-nya lama-lama tenang gitu. Jadi bantu juga gitu. Berarti bisa dibilang udah tahu lah ya bagaimana cara menanganinya gitu ya. Tadi kan Flora bilang kayak ngatasin sendiri di rumah gitu atau sama teman. Kalau misalnya yang lagi sendiri tapi di luar rumah itu gimana biasanya? Nah itu agak susah biasanya karena pikiran udah kemana-mana gitu, terus juga nggak ada yang nenangin jadi kurang gitu. Nah itu biasanya bantu sama remes barang aja sih. Misalnya kalau lagi di luar nih, lagi bawa kunci atau apa gitu, itu bantu remes. Cuman kan karena apa ya, karena nggak ada yang bantuin buat nenangin juga, jadi itu tuh lebih lama biasanya tenangnya gitu, agak susah gitu. Jadi fokus lebih ke atur nafas sama remes bareng kali. Berarti selalu berlarang Entah minum atau apa, kunci motor atau apa gitu. Kayak kalau misalnya lagi sendiri tiba-tiba panik attack datang, saya saranin tuh Mbak Flora melakukan pernapasan secara perlahan-lahan gitu agar panik attack-nya mulai berkurang. Lalu kalau selain itu juga berusaha untuk mikirin hal yang lain gitu, maksudnya nge-distract pikirannya, Ngalihin dia mengalihkan pemikirannya gitu, mungkin dengan nonton TV, dengerin lagu, nonton YouTube, dengerin lagu gitu kan. Jadi kan bisa mungkin atau bisa main game, jadi kan pikirannya gak ke arah yang bikin panik gitu. Terus saya juga masih suka kesulitan sih buat kerja di bawah tekanan. Misalnya kayak kalau di kuliah tugas ini tuh harus selesai hari ini. Nah itu tuh saya tuh kayak panik gitu, susah buat menghindari rasa panik kayak gitu. Jadi kadang tuh juga buat ngumpulin semangat aja tuh susah gitu kan. Buat ngerjain tugasnya, padahal tugas itu udah dikasih tahu deadline-nya hari ini, tanggal sekian di jam ini gitu. Nah itu saya tuh kadang kalau dari jauh-jauh hari tuh emang susah gitu buat apa ya, ngumpulin niat buat ngerjain gitu. Nah itu biasanya sih ya kalau misalnya udah pengen mepet baru saya bisa buat ngerjain. Justru itu malah bikin panik attack datang ya. Karena iya bener. Ya solusinya ya kalau bisa kerjain dari awal-awal, biar kalau misalnya terlalu mepet dengan jadwal pengumpulannya kan pasti panik, mulai panik semuanya. Yang ada menimbulkan panik attack-nya muncul lagi gitu. Cuman kadang kalau misalnya emang tugas itu kelompok nih, kadang kan ada satu temen yang inisiatif buat ngajak gitu, ayo ngerjain tugas. Nah itu tuh biasanya saya suka terajak aja gitu buat ngerjain tugas itu. Tapi kadang semangat, walaupun semangatnya masih belum naik gitu, itu tuh teman saya tuh kadang bikin oh dia nih pengen ngerjain tugas, yaudah ayo ngerjain bareng gitu. Jadi berarti kalau ada ajakan ya. Jadi kalau misalnya ada ajakan, mungkin sesegera mungkin itu tugas bisa selesai sebelum jadwalnya itu. Jadi solusinya juga mengerjakan tugas teman-teman gitu ya. Ya kalau untuk sendiri juga diusahakan seperti itu, mengerjakan tugasnya
di waktu yang jauh dari deadline yang ada gitu dia akan tidak muncul lagi. Terus juga kadang kan itu di kuliah, kalau misalnya di kerja tuh suka kerjaan, misalnya kerjaan ada kerjaan ini gitu. Itu tuh saya masih susah buat prioritasin yang mana yang paling deket banget nih gitu, datanya yang diperluin banget gitu, yang urgent harus didahulukan. Ya, itu kadang masih susah buat ngatur mana yang harus diduluin gitu. Gitu, jadi belum tahu mana prioritasnya yang mana yang harus Sekarang kalau di kuliah kan mungkin saya ngeliat dari harinya gitu, misalnya dia tanggal ini ada tugas ini, tanggal ini ada tugas ini gitu. Itu biasanya saya duluin yang mana yang duluan gitu, sama yang bisa saya kerjain duluan yang bisa selesai cepet gitu lah. Kalau menurut saya sih ya, kalau untuk di pekerjaan itu lebih prefer yang Anda bisa kerjakan terlebih dahulu sih. Kalau yang ada jadwal deadline-nya ya diutamakan yang itu. Tapi kalau misalnya tidak ada jadwal deadline-nya, ya tentu yang harus dikerjakan ya yang Anda bisa kerjakan dulu kan, karena pasti akan selesai lebih cepat. Kerjakan yang sesuai dengan kemampuan. Oh iya, kadang tuh saya juga kalau pas lagi baru bangun tidur ya pagi-pagi, itu kadang suka merasa masih lemas gitu badannya, terus capek. Itu tuh biasanya kalau kayak gitu susah buat biar gak lemes lagi tuh gimana gitu. Kadang suka bingung gitu maksudnya. Kenapa nih lemas gitu. Kalau misalnya belakangan gitu kayak bangun tidur terus itu di hari sebelumnya kecapean kah atau bagaimana gitu? Kadang sih mungkin dari faktor kecapean juga ya, dari sebelumnya itu. Jadi pas di pagi harinya tuh masih merasa lemas gitu, capek. Nah itu tuh biasanya sih karena sebelumnya ada ini juga sih, karena sebelumnya lagi capek gitu. Berarti Kecapean gitu. kecapean aja gitu ya, tekanannya lagi banyak-banyaknya. Jadi badannya lemas gitu, terus juga gak semangat gitu. Kalau biasanya kan mungkin beberapa kali bapak-bapak udah ngalamin gitu, baru tidur langsung lemes itu kira-kira udah berjalan berapa lama sih? Kalau kayak gitu tuh biasanya apa ya? Mungkin karena lagi overwhelmed gitu kali ya, kayak kewalahan gitu. Lagi banyak kerjaan, terus lagi banyak tugas kuliah juga. Ya itu mungkin karena kurang istirahat juga, jadi pas pagi itu lemas gitu kan. Nah kalau misalnya udah berapa lama ngalamin, kayaknya sih udah sering, cuman nggak terhitung kapannya gitu. Dari mulai kapannya Nggak gitu. ya memang solusinya untuk hal itu ya mulai banyak istirahat gitu, terus salah satunya juga jangan terlalu memikirkan hal yang berlebih gitu, jangan terlalu overthinking ya. Terus juga bisa dikontrol lagi pemikirannya gitu, jangan terlalu buru-buru gitu ya, jangan terlalu dipikirin gitu. Mungkin emang nggak salah gitu untuk dipikirin masalahnya, cuma dikurangin aja, tapi itu juga ya berpengaruh untuk diri juga jadinya. Jadi ya seperti tadi yang bapak bilang kayak bangun langsung lemas, juga semangat itu harus beristirahat sama kurangi overthinkingnya gitu. Tapi kadang sih suka walaupun lagi over juga nih istirahatnya gitu. Misalnya lagi tidur dari jam berapa terus bangun jam berapa gitu. Itu kadang pas lagi bangun suka lemas juga gitu. Kadang atau kayak orang linglung gitu, kayak bingung karena kebanyakan tidur kan. Jadi pas lagi bangun tuh kayak pusing aja gitu, pusing karena kebanyakan tidur. Jadi mungkin harus dikontrol juga kali ya istirahatnya juga, nggak boleh terlalu kurang, nggak boleh terlalu banyak juga, pokoknya harus balance juga, nggak boleh berlebihan tapi jangan sampai kurang juga. Kalau kurang
kurang ya seperti tadi lemes, semangat. Nah, jadi ada yang mau diceritakan lagi? Kayaknya udah cukup. Gimana perasaan lebih lega atau bagaimana? Alhamdulillah lebih lega, terus lebih juga solusinya Alhamdulillah kalau gitu. Ya, jadi saya juga senang tidak bisa membantu dokter. Terima kasih ya telah sudah mau melakukan konsultasi ini. semuanya.